Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Mariana di sini dalam pelajaran ekonomi, belajar ekonomi. Kemarin kita sudah banyak belajar tentang kelangkaan, kebutuhan, dan alat pemenuhan kebutuhan. Dan hari ini kita masuk ke materi mengenai biaya peluang. Ikut peta konsep yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas banyak tentang biaya peluang. Biaya peluang ini terdiri dari skala prioritas, pengertian biaya peluang, istilah-istilah mengenai biaya, dan studi kasus. Kita masih ingat bahwasanya kemarin kita sudah belajar tentang kelangkaan, di mana permasalahannya ialah kebutuhan kita yang terus meningkat, sementara ketersediaan barang dan jasa yang terbatas. Hal ini yang menuntut kita untuk pandai-pandai membuat skala prioritas. Lalu, apa itu skala prioritas? Skala prioritas merupakan urutan-urutan yang mana yang diutamakan. Dalam menentukan sesuatu, tentunya kita harus memilih nih. Yang pertama, pilihan kita ialah menyelesaikan yang penting dan mendesak, kemudian penting tapi kurang mendesak, kurang penting tapi mendesak, dan terakhir tentunya kita akan memilih kurang penting dan kurang mendesak. Begitulah urutannya. Atau sederhananya, yaitu kita mendahulukan kebutuhan baru keinginan. Lalu kira-kira faktor apa sajakah yang mempengaruhi skala prioritas? Yang pertama ialah tingkat kepentingan. Kita harus bijak, mana yang lebih penting, itulah yang didahulukan. Kemudian yang kedua, kemampuan diri. Jadi, mulai dari saat ini, kita harus pandai mengukur kemampuan keuangan kita, kemampuan tenaga kita, apakah mampu kita menyelesaikannya atau belum. Dan yang ketiga ialah mempertimbangkan masa depan. Apakah pilihan kita tersebut akan bermanfaat untuk masa depan atau malah sebaliknya? Faktor-faktor inilah yang akan mempengaruhi skala prioritas. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya kelangkaan menyebabkan alat pemenuhan kebutuhan terbatas, sehingga kita dipaksakan untuk memilih. Dengan menerapkan skala prioritas, artinya ada yang diprioritaskan dan ada juga yang tidak dipilih. Nah, yang tidak dipilih inilah yang disebut dengan biaya peluang atau opportunity cost. Materi berikutnya ialah kita akan memahami istilah-istilah mengenai biaya yang ada di dalam ekonomi. Jadi yang pertama ada biaya sehari-hari, kemudian ada biaya peluang atau biaya implisit atau ongkos alternatif atau istilahnya disebut dengan opportunity cost, kemudian ada biaya eksplisit, kemudian ada biaya sesungguhnya atau biaya kesempatan, kemudian ada laba rugi akuntansi atau keuntungan akuntansi, berikutnya adalah laba rugi ekonomi atau keuntungan ekonomi. Masuk ke pengertian yang pertama, yaitu biaya sehari-hari, merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi tanpa memperhitungkan kerugian karena dikorbankannya kegiatan lain, yang artinya berlawanan dengan biaya peluang. Kalau biaya peluang ini sebaliknya, sejumlah barang atau pendapatan yang harus dikorbankan karena sudah memilih sesuatu atau kesempatan yang hilang karena telah memilih alternatif lain. Nanti kita bahas tentunya. Kemudian, biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya input atau biaya atas penggunaan faktor produksi. Misal, bayar gaji karyawan, beli bahan baku untuk produksi, biaya penjualan, dan lain-lain. Artinya, biaya ini betul-betul dikeluarkan. Selanjutnya, biaya sesungguhnya atau biaya kesempatan, yang merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dan yang tidak mengharuskan perusahaan untuk membayar biaya-biayanya. Jadi terdiri dari biaya implisit ditambah biaya eksplisit. Selanjutnya, yang berikutnya ialah laba rugi akuntansi atau keuntungan akuntansi. Artinya, selisih antara seluruh pendapatan perusahaan dengan seluruh biaya eksplisit. Nah, ini artinya keuntungan akuntansi atau kerugian akuntansi diperoleh dari pendapatan total dikurangi dengan biaya total atau biaya eksplisit. Dan yang terakhir ialah laba rugi ekonomi atau keuntungan ekonomi atau economic profit. Artinya selisih antara pendapatan total dengan biaya sesungguhnya. Ingat, biaya sesungguhnya tadi terdiri dari biaya implisit dan biaya eksplisit. Nah, atau bahasa lainnya ialah keuntungan ekonomi sama dengan keuntungan akuntansi dikurangi dengan biaya implisit. Jadi dalam ekonomi ada menghitung biaya implisitnya. Begitu, semoga paham. Untuk itu, mari kita lihat contoh berikut. Yang pertama, sebagai konsumen yang memiliki banyak kebutuhan, Rani memiliki uang Rp50.000.
Saat ini Rania membutuhkan kuota untuk belajar daring dan jilbab agar tampak modis. Manakah menurut kalian yang termasuk kebutuhan prioritas dan berapa biaya peluangnya? Jawabannya adalah kuota. Karena sebagai peserta didik, Rani memiliki kewajiban untuk mengikuti pembelajaran secara daring pada saat ini. Nah, artinya membeli kuota adalah prioritas pertama, kemudian kalau ada sisa, baru bisa menyimpan untuk membeli jilbab. Artinya biaya peluangnya adalah sama dengan harga jilbab yang tidak dibeli. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua. Sebagai produsen yang memiliki pilihan untuk memproduksi, perusahaan ABC merupakan penghasil makanan ringan siap saji dengan menggunakan mesin produksi. Apabila perusahaan ABC memutuskan membeli mesin baru dengan tujuan menghemat biaya produksi, biaya bahan bakar untuk mesin produksi yang baru senilai Rp1 juta per produksi. Sementara apabila memaksakan menggunakan mesin lama, akan memakan biaya produksi senilai Rp1.250.000 per produksi. Maka kira-kira berapa jumlah biaya peluang perusahaan ABC? Mari sama-sama kita bahas. Yang pertama, apabila perusahaan ABC menggunakan mesin baru, akan terjadi penghematan biaya. Artinya biaya produksi untuk pembelian bahan bakar hanya senilai Rp1 juta per produksi. Atau pilihan keduanya, PT ABC tetap menggunakan mesin lama dengan biaya produksi Rp1.250.000 per produksi. Asumsinya ialah jika menggunakan mesin lama, artinya terjadi kelambatan pada produksi mesin. Nah, kelambatan ini menyebabkan penggunaan bahan bakar yang semakin banyak. Nah, sehingga muncul jumlah biaya produksi yang semakin meningkat jika dibandingkan dengan mesin baru. Dan pada akhirnya PT ABC memilih untuk menggunakan mesin baru dengan biaya produksi senilai Rp1 juta. Artinya, penghematan biaya tetap senilai Rp1.250.000 dikurang Rp1.250.000 merupakan biaya peluang atau biaya kesempatan PT ABC. Baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Ketika kita dihadapkan lebih dari satu pilihan. Contoh, Ahmad lulus MA di salah satu kota. Karena kegigihannya, setelah lulus, Ahmad diterima dan mendapat beasiswa di salah satu PTN terbaik di Indonesia. Selain itu, Ahmad juga diterima untuk bekerja full-time di salah satu perusahaan swasta dengan gaji 5 juta per bulan. Kemudian diterima juga sebagai kasir dengan gaji 3 juta per bulan. Jika Ahmad memutuskan untuk kuliah, maka biaya peluang atau opportunity cost Ahmad senilai? Jawabannya adalah Lulus dari MA, alhamdulillah Ahmad mendapatkan 3 pilihan yang baik. Yang pertama, kuliah di PTN gratis beasiswa. Kemudian yang kedua, bekerja di perusahaan swasta dengan gaji 5 juta per bulan. Atau yang ketiga, bekerja sebagai kasir dengan gaji Rp3.500.000. Nah, jadi ceritanya Ahmad memilih kuliah di PTN. Artinya, ada 2 alternatif yang tidak dipilih oleh Ahmad, yaitu bekerja di perusahaan swasta dengan gaji 5 juta atau bekerja sebagai kasir dengan gaji Rp3.500.000. Nah, jadi prinsipnya pada biaya peluang ini antara 2 ini, gaji sebagai kasir atau gaji sebagai karyawan swasta. Nah, pada prinsipnya biaya peluang ini tetap memikirkan hal-hal yang logis. Artinya, secara logika tidak mungkin Ahmad bisa bekerja pada 2 tempat dalam waktu full time. Artinya biaya peluang ini adalah satu yang paling besar yang dikorbankan. Dalam hal ini 5 juta bekerja di perusahaan swasta yang tepat merupakan biaya peluang yang dikorbankan oleh Ahmad. Kita masuk ke contoh soal yang keempat. Jadi kasusnya ialah seseorang resign dari pekerjaan dan memilih membangun usaha. Aperta bekerja sebagai manajer di salah satu hotel bintang 5 yang terkenal di Jakarta. Aperta mendapat gaji 20 juta per bulan. Karena ingin mengembangkan diri, ia berhenti bekerja sebagai manajer dan membuka sebuah restoran. Restorannya menempati rumahnya yang dahulu disewakan sebesar 10 juta per bulan. Untuk modal kerja, ia mengambil depositonya sebesar 500 juta rupiah yang berbunga biasanya 6 juta per bulan. Berikut ini disajikan laporan pengelolaan restoran Aperta. Restoran Aperta menerima total pendapatan senilai 150 juta. Kemudian dikurangi dengan biaya eksplisit. Ingat, biaya eksplisit adalah biaya yang betul-betul terjadi untuk kegiatan produksi. Terdiri dari biaya tenaga kerja senilai 72 juta dan biaya bahan dan peralatan senilai 48 juta. Total biaya eksplisit adalah 72 ditambah 48 juta, totalnya 120 juta. Nah, penerimaan total dikurangi dengan beban
jumlahnya adalah 30 juta. Ingat, penerimaan total dikurang biaya eksplisit disebut dengan laba akuntansi. Kemudian laba akuntansi dikurangi dengan biaya implisit. Apa itu biaya implisit? Biaya opportunity cost, atau biaya yang mana bila dia tidak membangun restoran, dia masih menerima gaji senilai 20 juta rupiah. Kemudian juga Aperta bisa mendapatkan bunga deposito 6 juta yang belum dia tarik sebelumnya, dan sewa rumah sebelum dijadikan restoran senilai 10 juta rupiah, sehingga biaya peluang atau biaya implisit atau opportunity cost-nya adalah 36 juta. Akhirnya kita temukan laba atau rugi ekonomi senilai 6 juta. Ingat, 6 juta rupiah ini adalah rugi ekonomi. Dari studi kasus ini, Ibu harapkan anak-anak dapat memahami mengenai pengertian sampai dengan penerapan biaya eksplisit, biaya implisit, laba akuntansi, maupun laba ekonomi. Nah, dari sini juga kita dapat tarik kesimpulan bahwasannya jika laba akuntansi lebih kecil daripada biaya peluang, maka perusahaan tersebut secara ekonomi sebenarnya mengalami kerugian. Jadi jika perusahaan restoran Aperta hanya memperoleh penerimaan total 150 juta, artinya masih terjadi kerugian secara ekonomi dibandingkan dia bekerja sebagai manajer perusahaan. Artinya Aperta harus lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan omsetnya sehingga total omset per bulan berikutnya terjadi peningkatan dan tidak mengalami kerugian secara ekonomi lagi. Begitu, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.